Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nyai Hajah Anissa Syakur MAG. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para bapak alim ulama, para tokoh masyarakat, khususnya Ustadz Samsul beserta seluruh ustadz-ustadz yang lain yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama baik Syuro maupun Tanfid yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Poh Sangit Kidul yang saya hormati, beserta seluruh perangkat yang hadir, Bapak dari Babinsa, Pak. Babinsa yang hadir, yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para asatid, para asatidah, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, patut kiranya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam yang penuh dengan limpahan rahmat, ma'unah dan hidayahnya, kita sekalian telah dipertemukan oleh Allah dalam acara yang sangat mulia pada malam hari ini, memperingati bulan Muharram yang merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, di mana dalam rangkaian acara ini juga dilakukan santunan anak yatim. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang sudah menjadi niat baik dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, terutama para panitia, para tokoh-tokoh masyarakat, mudah-mudahan ini semua akan menjadi satu catatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan imbalan pahala sesuai dengan amal perbuatannya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan tuntunan kepada kita sekalian, dan pada bulan Muharram 14 abad yang lalu beliau telah melaksanakan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan umat manusia agar manusia mampu menjalankan kehidupan yang baik sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh syariat Islam dalam rangka menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, yang mana dalam bahasa agama kita kenal hablum minallah wa hablum minan nas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, mungkin di sini masih banyak yang tidak kenal dengan saya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Nek tak sayang maka tak nyoblos. Kata begitu, oke Bu. Nama saya Bu Anissa, biasa dipanggil Bu Anissa, tapi lengkapnya Anissa Syakur. Syakur itu almarhum abah saya. Kebetulan saya domisili di Bangil, dan sejak tahun 87 saya sudah menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. 4 periode, 2,5 periode dari P3, 1 periode dari PKB.
Karena kemudian ada PKB, saya diminta oleh kiai-kiai disuruh membesarkan PKB. Setelah itu tahun 2004 istirahat 5 tahun, 2009 sampai 2019 saya ada di Provinsi Jawa Timur. 2 periode 10 tahun. Kemudian 2019 kemarin saya nyalon ke pusat, alhamdulillah oleh Allah ditakdir karena anak saya nyalon di provinsi yang namanya Ahmad Hilmi. Sehingga saya dengan Ahmad Hilmi yang kebetulan nomornya juga sama-sama 3, alhamdulillah oleh Allah ditakdir, bahkan lebih bersyukur lagi anak saya yang nomor 4 yang namanya Saad Muafi juga yang kebetulan ketua Ansor cabang Bangil juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah. Kata Cak Imin, Gus Muhaimin yang sekarang lagi tren mencalonkan diri sebagai presiden 2024 mengatakan Bu Anies ini paket murah katanya. Beli 1 dapat 3 katanya. Ya alhamdulillah saya bersyukur karena Allah telah mentakdirkan saya dan anak-anak saya untuk bisa ikut berperan, untuk bisa ikut berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara ini dibangun tentu melalui berbagai ada dari pemerintahan, ada dari legislatif, ada juga dari yudikatif, yang semua pada hakikatnya bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan perjuangan-perjuangan. Terima kasih. Dengan perjuangan-perjuangan untuk membangun bangsa dan negara. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, 2 peringatan ini sepertinya berbeda. Yang satu peringatan Hari Besar Islam, yang satu peringatan Hari Besar Nasional. Tetapi kalau kita kaji secara mendalam atau kalau kita artikan secara kontekstual bahwa 2 peringatan ini sama-sama mengandung makna dan nilai yang sangat berharga, yang sangat menguntungkan, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena pada hakikatnya orang hidup ini memang oleh Allah diperintahkan untuk selalu membuat peringatan-peringatan, mencari peringatan-peringatan agar dengan peringatan itu kita bisa mengkoreksi diri kita, mengevaluasi sejauh mana apa yang bisa kita lakukan untuk agama, untuk bangsa dan negara. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah berfirman, carilah peringatan. Karena peringatan-peringatan itu bisa berguna dan bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saya memberikan apresiasi kepada pengurus Nahdlatul Ulama walaupun tingkat ranting sudah bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan semacam ini, mudah-mudahan makin tahun makin berkembang, makin tahun makin besar, yang disantuni makin banyak dan juga bisa membawa manfaat bagi masyarakat sekelilingnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya pasti nanti Bu Anies juga harus bantu dong lah, insya Allah lah ya tak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, Hijratul Rasul ini adalah pindahnya Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah. Di mana Rasulullah pindah ke Madinah itu atas perintah Allah, karena di Mekah pada saat itu Rasulullah dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy, di mana banyak orang-orang yang akan berusaha, ada yang ingin membunuh, ada yang ingin menjadikan Rasul sebagai pemimpin, ada juga yang ingin menyingkirkan dari kota Mekah. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk fayamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kata Allah, ketika
ketika orang-orang kafir itu berkumpul akan menghancurkan Rasulullah atau mereka bermusyawarah, sing enak diapakno Rasulullah iki, sing enak diapakno Muhammad iki. Kalau dia mau ditetapkan di Mekah dijadikan pemimpin dengan catatan tidak boleh melanjutkan mensyiarkan syariat agama Islam. Kalau dia enggak mau, ya alternatif yang kedua, kita usir Muhammad dari kota Mekah. Kalau tidak mau, alternatif yang ketiga, au yaqtuluka, kita bunuh saja Muhammad. Akhirnya mereka sepakat bagaimana untuk berusaha mencari Nabi Muhammad. Mereka akan berusaha untuk membunuh Rasulullah. Pada saat itu Rasul sedang tidur ada di sekitar Ka'bah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, wa yamkuruna wa yamkurullah, rekayasa Allah lebih hebat daripada rekayasa manusia. Diperintahkanlah Rasulullah keluar dari Ka'bah yang pada waktu itu orang kafir itu disirep, kata orang Jawa disirep. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, dikasih lemah itu tanah disirep semua, tidur semua orang kafir. Kemudian Rasulullah berangkat dengan Sayyidina Abu Bakar menuju Gua Sur. Gua Sur ini gua yang ada di kota Mekah yang kalau orang haji insya Allah semuanya tahu mana Gua Sur, tempat persembunyian Rasulullah beserta Abu Bakar ketika mau hijrah ke kota Madinah. Subhanallah, teracaknya Nabi itu, bekas kakinya Nabi itu kemudian ada kadal. Kadal itu apa bahasa Indonesia? Kadal ya. Ada kadal yang menghapus. Sehingga orang kafir itu mencari tidak bisa, tapi dia curiga, jangan-jangan naik ke atas. Setelah dia naik ke atas, ternyata gua yang telah dimasuki oleh Rasulullah itu oleh Allah diberikan rumah laba-laba. Sehingga orang kafir walaupun di atas dia berpikir, ya memang maklum dia itu tidak punya iman kepada Allah. Dia berpikir tidak mungkin Rasulullah akan ada di dalam karena ada rumah laba-laba. Kembalilah mereka ke Mekah dan Rasulullah 2 hari 2 malam aman berangkat ke Madinah, disambut oleh warga Madinah dengan sambutan sholawatan sebagaimana apa yang dibaca atau dialunkan oleh anak-anak kita tadi yang suaranya hebat-hebat. Mudah-mudahan akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah di Madinah kemudian Rasulullah mencari tempat. Nah, unta Nabi ini semua masyarakat Madinah itu menawarkan, sudah di sini saja Rasul. Semua menawarkan, tapi unta Rasulullah kemudian diam di satu tanah yang kemudian tanah itu ditempati oleh Rasulullah, dibangun dengan masjid yang sekarang terkenal dengan Masjid Quba. Yaitu pertama rumahnya sahabat Ansor. Yang siapa yang ziarah ke Masjid Quba itu pahalanya sama dengan umroh. Sekarang sering orang yang di Madinah mesti ziarah ke Quba. Yang kemudian dibangun lagi masjid yang terbesar yang sekarang ini ada, yaitu Masjid Madinah, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di situ, dan di situ ada inna min baina baiti wa baina mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku ada sebuah taman yang itu adalah merupakan taman surga yang sekarang jadi rebutan orang kalau umroh maupun haji, kalau tidak ke Raudhah rasanya tidak sempurna. Di samping ziarah ke Rasul juga merebut Raudhah ini sampai kadang-kadang sikut-sikutan, desek-desekan saking kepinginnya mendapatkan Raudhah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai ditertibkan. Jadi tidak seperti dulu, kalau dulu tuh sampai keinjak-injak, sekarang enggak, masuk 100 orang, keluar dulu baru yang lain masuk lagi gitu. Tapi ya tetap saja wil-wilan ya. Nah, di Madinah inilah kemudian Rasulullah membangun masyarakat Madani. Masyarakat Madani itu masyarakat yang kompleks, masyarakat yang universal, yang mengakomodir semua masyarakat yang ada di situ. Kabilah-kabilah, kelompok-kelompok yang berbeda-beda ditemukan semua jadi satu oleh Rasulullah dalam satu atap
yaitu satu keyakinan, satu keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu saja, orang yang tidak Islam pun kemudian diajak juga berunding oleh Rasulullah bagaimana supaya mereka bisa hidup bersama-sama dalam urusan dunia. Bagaimana mereka tidak saling menyakiti, tidak saling menghalangi. Jangan menghalangi orang mau ibadah haji, tidak boleh. Jangan saling menghina, tapi saling menghargai dan saling menghormati walaupun beda agama. Urusan kemasyarakatan, urusan kemanusiaan kita boleh menolong siapa saja, tapi kalau sudah urusan agama, urusan iman, lakum dinukum waliyatin, sudah tidak bisa ditawar-tawar. Ini kisah sekilas kisah hijrah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang tentu yang dimaksudkan hijrah itu kalau secara kontekstual itu bukan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi makna hijrah adalah bagaimana kita pindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Dari kondisi yang negatif menuju kondisi yang positif. Dari kondisi yang jelek menuju kondisi yang baik. Dari kemaksiatan menuju ketaatan. Itu makna hijrah. Karena kemudian Rasulullah menyebutkan al-muhajiru. Rasulullah itu menyebutkan dalam satu hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ala ma nahallahu anhu. Bahwa yang dikatakan orang Islam itu adalah orang yang tidak menyakiti hati orang lain. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh menghina, tidak boleh mengadu domba, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh ngerasani, menjelek-jelekan orang lain, tidak boleh. Bagaimana kita ini menjadikan orang lain itu tenang dengan kehidupan kita? Jangan kemudian kita menjadikan orang lain itu sakit hati. Tetapi wal muhajiru, kata Rasulullah, yang dikatakan muhajir, orang yang hijrah itu adalah orang yang hijrah dari satu perbuatan yang tidak baik menuju perbuatan yang baik. Kalau dulu anak-anak sini misalnya yang muda-muda ini kurang begitu semangat dalam melaksanakan jamaah, setelah peringatan Muharram ini nanti masjid-masjid itu dipenuhi dengan anak-anakmu muda. Iya Mas, gitu ah. Sing terbangan ya, sing nom-nom. Sebab biasanya itu yang akas kelanggar ke musola itu yang tua-tua. Apalagi kalau sudah waktu sobo ya Pak ya. Sobo itu sing tuwek-tuwek tok, sing nom-nom melungker. Makanya kalau oleh Rasulullah Bilal waktu sobo itu disuruh nambahi kalimat. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Lebih baik daripada tidur. Mengapa begitu? Karena perasaan manusia kalau pagi subuh itu begini, an-naumu ladzatum minas shalah, enakan tidur daripada salat. Lek enaknya enak baiknya baik sholat. Karena kita mencari baik, maka hendaknya kita bangun, kemudian kita menjalankan ibadah sholat berjamaah di masjid-masjid. Dan saya yakin insya Allah melihat orang Posangit ini semangatnya seperti ini, mudah-mudahan kalau subuh langgar ataupun masjid penuh dengan masyarakat yang melakukan sholat jamaah. Nggih Bu? Mudah-mudahan begitu ya. Jangan sampai subuh itu hanya satu baris, dua baris, kadang-kadang kari imam karo makmum tok lah ini. Jangan sampai. Kesempatan bagaimana peringatan 17 Agustus, peringatan 1 Muharram, kita semangati untuk bangkit. Bagaimana kita melakukan perubahan-perubahan, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif agar kita bisa menjadi orang yang berguna dan bermanfaat. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itulah sekilas makna daripada hijrah yang kita peringati pada malam hari ini, yang mana
Kelihatannya berbeda dengan 17 Agustus, tapi sebetulnya nilainya sama. Karena Agustus ini peringatan hari proklamasi kemerdekaan yang kita tahu betapa bangsa Indonesia 300 tahun dijajah oleh orang-orang luar negeri, yang mana oleh Belanda, oleh Jepang, yang mana pada saat itu semua warga Indonesia ini tidak terkecuali para kiai-kiai, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Samsuri, pendiri-pendiri NU itu adalah pejuang-pejuang, mereka adalah orang yang jihad fi sabilillah. Almarhum abah saya sendiri itu juga dulu komandan resimen. Walaupun almarhum abah saya itu hafat Quran, tapi dia berjuang untuk membela negara. Sampai-sampai beliau itu cerita ke saya, aku ki sampai waktu itu cerita katanya, aku ki kapal Quran kok dadak melok perang gitu. Subhanallah, malam hari itu mimpi Rasulullah itu naik kuda dengan pakaian tentara. Nah ini kemudian beliaunya mantap berjuang untuk membela negara. Karena pada dasarnya membela bangsa dan negara ini kalau kita niati untuk kebaikan dan kita niati untuk berjuang, maka termasuk bagian daripada iman. Hubbul waton minal iman. Makanya tadi dinyanyikan yalal waton itu bagian daripada rasa cinta kita terhadap negara ini. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai pulau, berbagai agama, berbagai suku, berbagai ras, tapi alhamdulillah bisa dipersatukan dengan satu bangsa Indonesia. Satu negara kesatuan Republik Indonesia. Satu filsafah hidup Pancasila. Itu telah menjadi dasar-dasar negara kita, dan hukum kita kalau bernegara adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya atas nama DPR RI itu tugasnya salah satunya adalah membuat undang-undang. Kalau DPRD provinsi dan DPRD daerah itu membuat peraturan daerah. Yang masih hangat baru diputuskan oleh DPR RI yang kebetulan saya di Komisi 8. Komisi 8 itu mitra kerjanya Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Badan Penanggulangan Bencana. 4 ini mitra saya. Alhamdulillah di Kementerian Agama saya mengusulkan supaya jamaah haji itu diberi makan sepenuhnya. Jangan kalau dulu diberi makan cuma di Madinah sama di Arafah Mina. Saya usul supaya diberi di Mekah dikasih, di Armina dikasih. Alhamdulillah dengan dukungan teman-teman di Komisi 8 disetujui oleh pemerintah, barusan dibuktikan bahwa seluruh jamaah haji makannya 3 kali. Ini perjuangan daripada DPR. Sampai ada yang usul, iya Pak, ikannya juga supaya ikan ala Jawa katanya, ala Indonesia katanya. Ya alhamdulillah ada yang terpenuhi, ada yang tidak, namanya ngerumat orang sebegitu banyaknya. Kan barusan yang haji itu 1 juta, tapi Indonesia cuma kebagian 105.000. Sebetulnya kotanya 210.000. Ini perjuangan kita. Yang kedua, sebetulnya ongkos naik haji itu 70 juta. Tapi DPR mensetujui 35 juta. Dari mana yang 35? 35 ini disubsidi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji yang namanya BPKH, diambilkan dari uang manfaat yang itu dikembalikan kepada jamaah haji. Sehingga 35, ketika 2 tahun tidak berangkat, maka akan berangkat ada kenaikan, ada kenaikan 7 juta. Kita juga sepakat dari Komisi 8, pokoknya jamaah haji jangan diminta 1 sen pun. Akhirnya alhamdulillah disetujui 42 juta, tapi jamaah haji tetap bayar 35 juta. Sudah mau berangkat kurang 10 hari, Saudi mengeluarkan peraturan baru bahwa bagi jamaah haji di seluruh dunia, setiap jamaah haji 1 orang dikenakan tambahan sekitar 15 juta
untuk masyair, biaya mulai Arafah, Mina, Musdalifah itu dikenakan biaya 15 juta. Sehingga Indonesia harus membayar 1,5 triliun. Waktu itu Menteri Agama Gus Yakut minta keringanan ke Saudi. Bagaimana supaya jangan mahal-mahal. Jawabnya bagaimana? Ya kalau mau silakan berangkat. Kalau tidak ya sudah, Indonesia tidak usah ngirim jemaah haji katanya. Ya Allah. Akhirnya kita dari Komisi 8 dengan BPKH rapat 2 hari 2 malam. Bagaimana mencarikan uang 1,5 triliun yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan negara. Karena di keuangan negara kan sudah didok tidak ada dana cadangan untuk jemaah haji. Akhirnya ya kita rapat dengan BPKH, setelah dihitung-hitung alhamdulillah BPKH bisa mengeluarkan uang 1,5 triliun. Loloslah jamaah haji kemudian tanpa biaya sedikit pun. Ada yang usul kalau gitu living cost-nya saja diminta. Waduh, saya yang paling gak setuju. Masa living cost cuma 1.500 real mau diminta? Ya jangan saya gitu. Saya tidak setuju waktu itu. Banyak yang tidak setuju juga. Akhirnya alhamdulillah tanpa tambahan, tanpa dipotong living cost, diberi makan sepenuhnya, jemaah haji bisa berangkat dengan nikmat. Dan di sana di Armina itu dikasih kasur. Arafahnya ada kasurnya, Minanya ada kasurnya. Biasanya yang problem itu di Mina suka gegeran jemaah haji karena tempatnya itu memang sempit, satu orang kadang-kadang miring turunnya gitu. Tapi kalau sudah ada kasur berarti sudah ada satu orang satu kasur, tidak berebut lagi. Ini para bapak dan ibu-ibu sekalian di Komisi 8 ya, mitra saya jemaah Kementerian Agama yang paling baru yaitu menelurkan undang-undang pesantren. Yang mana dalam undang-undang pesantren ini intinya lulusan pesantren itu diakui oleh pemerintah sama dengan lulusan sekolah formal. Jadi walaupun diniyah di pesantren yang lulusannya setingkat dengan SMP sanawiyah diakui sebagai lulusan sanawiyah. Lulusan aliyah juga diakui. Dan terbukti sekarang ini kalau daftar ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta kalau ada rekomendasi dari pesantren maka lebih diperhatikan oleh perguruan tinggi. Ini bukti bahwa persamaan itu betul-betul sudah dilaksanakan. Selain itu kemudian Pak Jokowi selaku presiden mengeluarkan Kepres nomor 82 tahun 2001 tentang dana abadi pesantren. Artinya apa? Nantinya pesantren-pesantren ini bisa mengakses dana kepada pemerintah yang kalau nanti di daerah-daerah itu diteruskan dengan aturan-aturan di daerah maka bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari daerah maupun dari pusat. Ini bisa karena ada payung hukumnya yaitu Kepres Presiden nomor 82 tadi. Tentu ini nanti insya Allah tahun berikutnya akan bisa berlaku. Jadi itulah para bapak dan ibu sekalian sekedar pengenalan tugas saya. Ternyata memang di Dewan itu alhamdulillah kita sedikitnya bisa membantu masyarakat Indonesia termasuk menetapkan adanya PKH program keluarga harapan yang jumlahnya 10 juta itu juga atas persetujuan Komisi 8. Kalau kita tidak tanda tangan, kita tidak setuju, maka program-program sosial itu tidak bisa dilaksanakan. Bahkan alhamdulillah untuk tahun ini saya membawa program Rutilahu, rumah tidak layak huni. Masing-masing desa bisa mengajukan 10. Tahun ini saya membawa 200 rumah tidak layak huni yang kita usulkan untuk dibangun, masing-masing dapat 20 juta. Tahun kemarin percobaan 100, tahun ini 200, mudah-mudahan tahun depan lebih daripada itu dan insya Allah Posangit juga akan kita utamakan untuk bisa mendapatkan program tersebut karena sekarang kita sudah ketemu, kita sudah kenal, maka insya Allah ada program-program yang bermanfaat bagi masyarakat
kita akan komunikasikan dengan pengurus NO-nya atau dengan siapa yang ada di sini, kepala desanya mungkin, itu nanti bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana. Dan karena ini sudah secara kenyataan di Totor itu berapa? Sekarang ini 60 rumah. Yang dulu itu 30 rumah, sekarang 60 rumah. Alhamdulillah mereka merasa senang karena rumahnya yang semula tidak layak huni akhirnya bisa ditempati dengan baik ya. Kadang-kadang ada yang torok didik-didik itu ya semestinya ya toh. Kalau tidak mau torok blas ya seadanya ya bangunnya ya apa adanya, uang 20 itu dihabiskan. Dan saya sudah bilang sama kepala desa jangan sampai ada yang motong 1 rupiah pun uang daripada rutilahu itu. Alhamdulillah. Sampai saya bilang, Bu Ani saya ini dikasih sama orang-orang yang dapat itu, saya dikasih 200 per rumah katanya. Kembalikan, kamu tak ganti nanti uangnya. Saya bilang begitu ya. Nah ini menunjukkan keseriusan kita untuk membantu masyarakat. Mudah-mudahan ini kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama untuk mensejahterakan masyarakat agar masyarakat kita lebih maju, lebih sejahtera, lebih baik dan lebih produktif. Yang semua itu tentu harus bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat yang dijembatani oleh DPR, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya kira inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita semua tergerak untuk mengisi kemerdekaan, mengisi Muharram ini dengan kegiatan-kegiatan yang berguna dan bermanfaat, yang produktif, yang bisa menjadikan masyarakat kita lebih baik, lebih sejahtera dan juga lebih bahagia atau masyarakat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ungkapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjut dengan santunan anak yatim yang akan dilakukan oleh Ibu Nyai Hajah Anisa Syakur kepada seluruh anak yatim yang kami panggil untuk naik ke atas pentas.